Kembali di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Oke, kita masih ngebahas soal strategi dana pendidikan. Tadi kita sudah ngebahas soal kalau misalnya punya anak lebih dari satu, punya anak kembar itu juga repot ya. Kembar tiga lagi. Aduh. Itu lagi booming loh, kembar tiga. Itu kita harus satu-satu, kita kali 3 berarti ya Mas Giri. Iya, betul. Oh my God, itu bagaimana? Kita harus ambil produknya ada jadi banyak gitu. Kalau kita mau investasi atau sudah satu aja untuk kemudian nanti kita spread gitu, gimana? Kalau kembar sih sebenarnya bisa produk yang sama aja, karena kan waktu masuknya sama, kecuali keluarnya beda, maksudnya ada yang satu nggak lulus atau apa gitu ya. Cuma produknya bisa satu aja cukup. Untuk kita mendapatkan income tambahan itu, Mas menganjurkan untuk ibu-ibu untuk semuanya jadi bekerja aja atau ada side job tadi seperti Mbak Vivi bilang, apa yang harus kita lakukan untuk menambah? Karena toh juga ada yang harus kita bayarkan kan? Betul. Kalau misalkan untuk ibu-ibu rumah, kalau misalkan ibu-ibu karir seperti mbak-mbak di sini ya nggak masalah, karena kalau ibu rumah tangga yang nonton. Kalau ibu rumah tangga sebenarnya ada hal-hal yang bisa dipikirkan kok untuk menambah income. Contohnya gini, misalkan kita waktu itu dulu punya klien itu ibu rumah tangga gitu ya. Saya pengen nambah income, gimana caranya? Terus kita tanya gali lagi, bisa masak nggak? Oh iya benar-benar. Bisa sih. Coba mau nggak nyoba masakannya ditawarin ke kantor suaminya? Di catering. Iya. Oke. Jadi intinya aku tahu. Jadi sebenarnya Mas Giri ingin membawa kita supaya ibu-ibu lebih cerdas lagi, melihat lagi skillnya apa, bisa jahit mungkin, jadi punya butik kecil-kecilan, atau sekarang lagi marak dagang online ya? Online juga online bakery. Nggak boleh, itu brand. Untung nggak disebutin. Oke. Nah, tadi aku sempat tanya juga sama Mbak Vivi. Kemungkinan besar Mbak Vivi mau sekolahin anaknya ke luar negeri ya? Mungkin. Nggak jadi ya? Nggak jadi deh kalau mahal. Tapi katanya sebenarnya biaya kuliah di luar negeri itu lebih murah dibanding di Indonesia, tapi biaya hidupnya yang tinggi, ya kan? Karena tidak dengan rupiah gitu loh. Bagaimana merencanakan itu juga? Karena kan ya itu pasti jadi double lagi Mas Giri. Iya, sama halnya. Sama halnya. Cuma yang harus kita ukur adalah kemana tujuannya. Iya, karena banyak sekali orang yang, Mas pokoknya saya pengen anak saya kuliah. Kuliahnya apa? Pokoknya teknologi. Di mana? Nggak tahu lah, pokoknya di sana. Pokoknya gitu. Oke. Jadi nggak bisa, kalau misalnya kita mau nentuin tujuan harus jelas. Misalkan di mana? Universitasnya apa? Jelas. Terus kenapa universitas ini? Karena kualifikasinya ABCDE, Mas. Nah, kalau saya cariin yang mirip ABCDE, cuma nggak di negara ini, mau nggak? Negara lain mungkin, negara kalau lain misalnya yang kursnya lebih murah gitu ya. Betul. Karena kan itu ngefek semua di biaya. Karena sekarang hidup. musimnya apa coba Mbak Vivi? Ini apa namanya? Gengsi. Iya. Saya mau yang pound sterling aja deh. Nanti terus sebelum berangkat anaknya foto-foto deh, taruh di pet di Twitter, di anakku goes to mana? Bahkan kalau kita ngomongin gengsi, selfie langsung deh. Kita kalau ngomongin gengsi sekarang ada berapa tahun ini kan ada sekarang baby school ya. Toddler itu sudah pada sekolah. Usia 6 bulan. Aku tadinya udah mau sekolahin anak situ, tapi terus sama aku bilang ngapain sih, iseng banget ya sih. Kan belum perlu ya. Biayanya kan gede banget. Betul. Oke. Kita lihat Twitter yuk. Ini ada lagi yang mau tanya. Kita baca sama-sama. Siapakah dia? Ilman Nafian, @ilman_nafian_. Anak saya usia 1 tahun, bagusnya ambil asuransi pendidikan atau tabungan ya, Kinanti Jak TV. Usia anaknya sama kayak aku. Pendidikan. Coba Mas Giri boleh dijawab, Mas Ilman. Bagusnya ngambil apa? Saya nggak saranin dua-duanya. Aduh, gimana? Tadi katanya jangan jiwa. anak. Iya, karena ada produk yang lain yang tadi saya tampilin, yang di terakhir yang hanya 600.000 itu bisa masuk ke produk yang namanya reksadana. Reksadana itu di mana-mana sudah ada juga sekarang. Iya, reksadana. Oh, yang tadi Mas bilang yang tadi ada hitungannya ke pihak ketiga itu. Betul, gitu. Kita bisa beli sendiri di pihak ketiganya langsung, namanya reksadana. Manajer. Kalau misalkan cari banyak kok, ada sekarang ada di beberapa bank, itu juga ada beberapa yang istilahnya supermarket reksadana. Jadi di sana gimana itu baru dengar. Ya, supermarket reksadana. Jadi di bank itu jadi jualan banyak sekali produk reksadana yang kita bisa pilih. Oh, itu pilih sesuai kemampuan kita gitu ya? Sesuai angkanya. Kemampuan, sesuai dengan tujuan keuangannya sih Mbak. Jadi yang lebih penting tujuan keuangannya dulu. Jadi kita nanti akan curhat sama dia, sama orang tersebut, apa saja yang kita perlukan, nanti dia akan bantu mengaturkan untuk kita. Begitu. Bagusnya sih curhatnya ke kita. Ke Mas Giri aja ya. Iya, oke. Setelah itu baru nanti yang akan kasih tahu sebaiknya mau dibawa kemana. Iya, karena kan kita lebih ke independen, jadi kita nggak ke satu produk merek A, B, C. Kalau kita ngomongin ke pihak penjual, pasti dia akan
punya saya aja akhirnya gitu. Kalau Oke, kita lebih ke aku mau tanya sama Mbak Vivi yang sudah lebih berpengalaman dan anaknya sudah masuk sekolah. Di sekolah itu apa yang paling banyak keluar nih dananya untuk biaya apa sih? Sudah mulai beli buku atau apa nggak sih? Kebetulan masih di kindergarten, jadi itu semua biaya masih ditanggung dari sekolahan. Jadi bayar sekaligus sudah Bayar langsung sekaligus, ke, oh ya. gitu. Tapi tetap karena kan sekolahnya internasional, jadi kursnya US dollar, jadi agak berat juga. Agak berat gitu. juga. Nah, Mas Giri, kan kalau biaya pendidikan itu ada banyak sebenarnya mencakup apa aja sih? Mungkin kayak beli bukunya, atau beli laptopnya, atau beli biasanya suka praktek di sekolah tuh ada juga, atau pergi studi tour dan sebagainya, itu kan mahal juga tuh. Apa aja sih biasanya? Itemsnya apa aja, Mas Giri? Iya, yang dari awal biasanya paling besar yang harus kita pikirkan adalah biaya masuk uang pangkal. Uang Iya, pangkal uang itu pangkal. dia mahal Iya banget. kan? Karena sekarang mulai dari TK aja udah ada uang pangkal gitu kan. Kalau dulu kan cuma uang masuk berapa sih sekian, setiap bulannya berapa sekian, ya udah itu aja. Kalau sekarang kan nggak ada uang pangkal yang jumlahnya biasanya besar banget. Habis itu baru uang bulanannya kita pikirkan. Habis itu baru yang lain-lain tuh yang banyak banget, apalagi yang ada study tour segala macam. Rintilan loh itu. Kecil-kecil tapi Kecil, mah kecil, perlu tapi uang ini. banyak. Mah perlu uang itu. Kecil tapi menggigit ya. Oke, ya sudah, kalau begitu kita masih akan ngebahas lagi nanti ya. Tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kami akan segera kembali. Oke, kembali di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih punya satu segmen lagi. Aku masih mau tanya-tanya sama Mas Giri. Mas Giri, sebenarnya di dunia ini sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan itu sendiri? Ada perubahan-perubahan apa sih sebenarnya yang biasanya terjadi gitu loh, Mas? Yang mempengaruhi yang jelas ya kalau swasta tergantung dari si universitasnya. Universitas sendiri ya. Karena gini, kita punya contoh ada satu universitas di Jakarta yang cukup terkenal. Ketika kita tanya berapa kenaikannya, dia bilang nggak naik, Mas. 3 tahun belakangan nggak naik. Cuma dia naiknya setiap 3 tahun sekali. Cuma ketika pas 3 tahun tuh naiknya 100%. Wow, Mendingan naiknya pelan-pelan dong, nggak Jadi kaget. sama aja. sakitnya tuh di sini. Setiap tahun 33,33% gitu ya. Jadi itu tadi balik lagi ke si universitasnya, tujuannya mau apa biasanya gitu. Internasional apa enggak itu juga ngefek gitu. Biasanya kalau internasional apa enggak dari orang tuanya sih sebenarnya balik lagi, saya pengen yang internasional. Kenapa? Karena temennya si ibu ini si temennya si ibu ini Jadi lebih ke situ. copycat. Kadang-kadang gitu ya, kita mendengar dari sana sini ya. Oke. Nah, kadang-kadang begini ya, maksudnya gini, seperti tadi Mas Giri bilang, kita harus pintar juga memilih di mana kita mau menyekolahkan anak kita ya. Kalau memang tidak harus ke luar negeri, tapi di sini juga bisa dengan kualitas yang sama, mengapa tidak? Tapi kadang-kadang memang masih mindset dari semua yang ada di Indonesia adalah kalau sekolah ke luar negeri pasti nanti akan jauh bisa gampang diterima kerja dan lain sebagainya, dengan label si gelarnya juga sudah terlihat bahwa ini pasti lulusan seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya bisa pede gitu loh dengan itu loh, Mas? Karena gini ya, dengan itu tadi kita mungkin bisa dengan mengatur keuangan, bisa gaya hidup di sana tentunya jauh lebih besar gitu loh. Bagaimana kita membekali anak kita gitu dengan ya biaya hidupnya biasanya itu sih sendiri. kalau Gimana, Mbak Vivi? anak-anak Indo yang sekolah di luar, mereka side job. Nah, jadi mereka tuh biasa kerja di sana ya? Kerja di sana. Jadi kerjanya ya bisa jadi delivery pizza atau apa, atau gitu jadi ya? shopkeeper gitu. Ada Iya yang gitu jadi ya, Mas chef, Giri ya? kalau yang bisa masak. Boleh, kita boleh anak kita suruh kerja gitu, nggak apa-apa ya? Nggak masalah, karena kalau udah ngomongin kuliah kan berarti udah cukup dewasa dan ya. itu juga tadi pembelajaran dia untuk masuk bagaimana ke dunia kerja. mencari nafkah sendiri ya. Gimana Oke, dia itu salah satu trik ya. Susahnya gimana cari kerja, susah gimana cari uang. Pasti dia akan lebih menghargai uang itu. Minimal untuk hari-harinya deh ya, gitu, Betul. untuk jajan-jajannya ya, atau biaya-biaya fotokopi. Oke, Mbak Vivi, aku setuju banget. Keren-keren. Oke, berarti kita sekarang kita sudah dapat jawabannya semuanya ya, bahwa sebenarnya kalau mau asuransi pendidikan seperti Mbak Vivi tadi sudah ya. Oke, boleh juga. Terus itu ada tabungan pendidikan juga. Lalu kemudian tadi reksadana juga Harusnya cukup menarik. reksadana ya. Nanti kita mungkin setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Giri sebaiknya seperti apa. Nah, aku sekarang minta tips dan trik dong dari Mas Giri. Kameranya di sebelah sana, boleh supaya ibu-ibu nanti bisa ikut mendengar. Ada slide yang mungkin mau kita jelaskan, boleh silakan. Nova, tolong dong diklik slide-nya. Karena Mas Giri mau menjelaskan sedikit untuk ibu-ibu nih, biar lebih paham lagi. Ini tips dan triknya dari Mas Giri. Oke, silakan. Ya, nah yang pertama kalau kita mau nyusun dana pendidikan adalah waktunya dulu. Berapa lama lagi anak itu mau masuk ke jenjang pendidikan? Iya.
ya kan? Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua adalah lokasinya. Lokasi di mana anak mau di sekolah? Mau di mana sekolah anak mau di sekolah, mau di sekolah yang grade A, B, C, kita bisa kita pilih. Yang ketiga akan ngefek di biaya. Gitu kan, otomatis kalau dengan lokasinya grade A pasti biayanya akan semakin tinggi. Itu yang harus diperhitungkan. Yang tadi kita bicarakan soal di mana, di luar negeri atau di dalam negeri dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah kenaikan harga. Kita harus cek dulu nih, misalkan ada di sekolah ABC, kenaikannya berapa sih per tahun? Kita boleh tanyain ke pihak sekolah tuh Mas ya? Oke. 3 tahun belakang gimana sih kenaikannya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah investasi. Setelah kita tahu berapa jumlahnya, baru kita bisa berinvestasi. Berapa yang harus kita sisihkan. Terus caranya gimana biar kita bisa tahu? Hubungi financial planner atau advisor. Itu dia lagi ya. Telepon Mas Giri oh iya, nanti kita catat nomor teleponnya ya. Tapi memang harus seperti itu. Ibu-ibu yang bijak harus selalu berhubungan dengan financial planner. Tidak hanya dana pendidikan, mungkin dana yang lain. Dana yang lain ya, karena kita nggak cuma dana pendidikan aja, kita nyusun juga untuk cash flow, kita manajemen hutang juga, perencanaan waris, sampai dana pensiun. Kadang-kadang kita tidak bisa mengatur semuanya sendirian, jadi memang harus ada orang yang memang di bidangnya untuk membantu mengatur ya. Oke deh, ya baiklah. Mbak Vivi, jadi gimana sekarang? Sudah punya ada pandangan lain soal bagaimana mengatur pendidikan anak, strateginya? Benar, kayaknya memang harus punya tabungan yang lain. Yang lain lagi, dan juga mungkin ya kalau kita direm sedikit shoppingnya, belanjanya, shoppingnya, dan mungkin benar tadi kata Mas Giri, untuk ibu-ibu yang daripada diam aja di rumah cuman mainan sosial media, mungkin online bisa online shop atau coba-coba mungkin menulis, bikin resep, bikin blog. Sekarang blog juga banyak sponsornya ya, gitu. Oke, jadi pinter-pinternya kita sebenarnya. Tapi yang pasti strateginya tadi sudah digambarkan juga sama Mas Giri. Mas Giri, thank you banget ya sama waktunya. Mbak Vivi juga, maaf nih aku culik tadi lagi syuting, nanti boleh kembali ke tempat syuting, kita kembali ke alamnya, ke alamnya ya, ke alamnya dari horornya itu tadi ya. Kita tunggu filmnya seperti apa, dan jangan lupa ada majalah Parents Indonesia. Jadi majalah Parents Indonesia adalah majalah yang isinya tentang tumbuh kembang anak, lalu juga ada banyak info, ada berita anak-anak selebriti juga ada di situ. Jadi jangan lupa Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Oke, sekarang aku mau kembali menghitung lagi, mengatur lagi biaya keuangan seperti apa yang pusing banget. Mbak Vivi juga selain artis juga model juga, ternyata juga seorang ibu rumah tangga yang ternyata ribet juga ya Mbak ya. Gitu. Baru anak satu. Baru anak satu, tapi biasanya suka kompromi nggak sih sama suami kalau misalnya ngomongin soal itu? Oh iya, kalau untuk sudah masuk ke investasi, kalau ke insurance itu harus ya. Oke. Apa sih Gian? Mbak Mia minta itu uang buat bengkelnya, kan belum dikasih Mbak Mia. Hah? Belum dikasih. Ya kamu cuma ngasih ini kwitansi doang. Tadi kan ada ini kwitansi 3 juta. Uangnya Mbak? Mas, Mbak nggak ada uang ya? Bawa batang. Utang boleh nggak utang? Mana di sini, ambil dompet aku nih. Tuh di situ tuh, di dalam karung goni yang sebelah kanan deket beras. Coba pinjam lidahnya. Wah, gesek. Oke. Ini kamu bawa ATM aku. Iya. Ada ini uang pinnya berapa? Pinnya 12345678910. Isinya 3 juta, kamu bayarin. Itu adalah gaji kamu 2 bulan. Ibu-ibu, terima kasih semua sudah menyaksikan Kinanti. Kita ketemu lagi nanti hari Senin karena ada Intan Elita dan tentunya Kinanti dengan tema-tema yang lainnya ya. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Selalu di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Bye bye. Terima kasih banyak Mbak Giri, Mbak Vivi, sukses terus ya.